Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kau melukis wajahku di hadap
di telapak tanganmu, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Wajahku di
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Seberapa berat bebanmu hari ini? Sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Dia yang sungguh mengasihi engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tanganmu dalam di hatimu dan nikmati kasih Tuhan mengalir dari surga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Membuat damai di hidupku.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku
with you. I love you more than anything in life. Yes, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari kita letakkan tangan kita di hati kita. Sekali lagi katakan, deeper in love With you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Sungguh kami merasakan kasih-Mu memenuhi hati kami. The greatest love, kasih yang sempurna. Dan kami merasakan hadirat-Mu juga nyata. Bahkan di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada hari ini, ketika kami menyaksikan, kami merasakan Roh Kudus, Engkau memenuhi hati kami. Engkau mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu. Tapi kami percaya tidak ada firman satupun yang akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman akan mengubahkan setiap kami. Setiap firman yang kami dengar akan membuat kami kuat. Akan membuat kami terus berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh senang sekali bisa menyapa Anda walaupun secara online. Tapi saya percaya bahwa kasih Allah ada di rumah-rumah, di dalam hati kita. Kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang luar biasa memenuhi kehidupan kita. Amin. Saya kasih tema The Greatest Love. Karena ketika mempersiapkan ini saya merasakan kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kita buka firman-Nya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Surat di Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya bahwa ketika Paulus itu mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Paulus katakan yang paling besar, paling utama ialah kasih. Paulus gak asal menulis. Paulus ini tidak asal-asalan untuk memberitakan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang ditulis oleh Paulus, karena Paulus ini mengalami secara pribadi. Paulus ini tahu ketika dia menuliskan karena dia benar-benar tahu dan mengalami kasih tersebut. Paulus itu yakin bahwa hanya kasih Yesus itu yang paling sempurna. Kasih Yesus itu yang paling besar di dalam hidupnya. Makanya dia berani tulis yang terbesar ialah kasih. Kasih Yesus bukanlah hanya sekedar kasih yang hanya sekedar besar. Tetapi saya percaya kasih Yesus itu adalah kasih yang begitu sempurna. Kasih yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Kasih Yesus itu tidak pernah berfokus kepada apa yang bisa dia dapatkan. Tetapi kasih Yesus itu berfokus kepada apa yang dia bisa berikan kepada kita. Apa yang dia bisa berikan kepada Paulus. Begitu sempurnanya kasihnya di dalam kehidupan kita.
Sampai firman Tuhan pun tidak bisa menggambarkan begitu sempurnanya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan karena begitu besar kasih. Gak bisa digambarkan lagi. Begitu sempurnanya kasih. Yang membuat meskipun manusia melarikan diri menjauh dari hadapan Tuhan. Lebih memilih dosa. Tetapi kasih yang sempurna ini tidak membuat Tuhan itu mengasihi kita. Justru karena kita menjauh dari Tuhan. Bapa itu mengirim Yesus Kristus untuk menebus kita. Karena begitu besar kasihnya. Kasih yang sempurna dan luar biasa. Yang membuat Tuhan itu tidak bisa untuk mencari kita. Walaupun kita menjauh dari Tuhan, walaupun hidup kita penuh dengan dosa. Yesus itu tetap punya alasan untuk mendekat kepada kita. Nah, kasih yang seperti ini yang Paulus itu alami. Kasih yang begitu sempurna, kasih yang begitu dahsyat, kasih yang begitu luar biasa. Bapak Ibu mau buktinya? Lukas pasal ke-23 ayat ke-34 firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika kita dengar firman Tuhan ini seolah-olah ini terdengar biasa. Tetapi tahukah Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus katakan ini di atas kayu salib ketika manusia itu kasih dia mahkota duri. Yesus katakan ampuni. Ketika Yesus itu disiksa. Yesus katakan ampuni. Ketika Yesus itu pikul salib. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib. Dia berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka." Ini adalah sebuah bukti. Kalau kasihnya itu sempurna di dalam diri kita. Kasihnya begitu luar biasa di dalam diri kita. Di atas kayu salib. Yesus masih berkata ampuni mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kasih inilah yang membuat Paulus itu berubah kehidupannya. Kasih seperti apa itu? Yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itulah kasih yang sempurna. The greatest love. The greatest love. Paulus bisa menulis mengenai kasih. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah menerima kasih itu. Orang yang sudah menerima kasih Yesus, dia bisa beritakan Yesus. Tapi kalau orang itu belum menerima kasih Yesus, sampai kapanpun dia gak akan pernah bisa beritakan Yesus. Paulus, dia berani tulis bahwa yang terbesar ialah kasih. Karena apa? Karena Paulus pun korban dari kasihnya Yesus. Karena dia tahu, Paulus tahu dialah penerima kasih itu. Dan bukan hanya Paulus, kita tahu di dalam firman Tuhan, Simon Petrus pun juga sama. Dia adalah penerima dari kasih yang sempurna itu. Dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam firman Tuhan. Ingat gak ketika Petrus itu menyangkal Yesus? Ketika Petrus itu mengutuki Yesus. Ketika Petrus itu bersumpah. Dia gak mengenal Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi karena dia mengkhianati, apakah itu membuat Tuhan Yesus itu menyuruh orang untuk memusuhi Petrus? Menyuruh orang untuk ninggalin dia? Enggak. Yesus gak pernah lakukan itu di dalam kehidupan Petrus. Walaupun Petrus itu mengkhianati dia. Walaupun Petrus itu mengutuki dia. Walaupun Petrus itu bersumpah tidak mengenal dia karena tekanan di dalam kehidupannya. Yesus tidak meninggalkan dia. Tuhan Yesus itu justru datang padanya. Dia mengampuni Petrus.
Dan kita tahu Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Sesuatu yang mengubahkannya. Dari Paulus, Petrus. Ada seorang lagi, seorang wanita. Kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti ingat seorang wanita yang kedapatan berzina. Orang datang menangkap, hendak melontari dia dengan batu. Wanita yang kedapatan berzina ini pun adalah orang yang mengalami kasih yang sempurna itu. Dia meresponi kasih yang sempurna itu. Semua orang bersusah-susah untuk mencari kesalahannya. Semua orang mencari cara untuk menghukum, merendahkan, bahkan membunuhnya karena cemar di dalam kehidupannya. Tapi Yesus datang di dalam kehidupannya bukan dengan intimidasi, tapi dengan kasih dan berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Seorang wanita yang juga sama menerima kasih Yesus. Dan kasih yang sempurna itu membuat seorang wanita ini, dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Worship night malam hari ini bukan hanya sekedar acara. Tapi kami mau menyampaikan kasih Kristus itu, kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kasih yang sama seperti Paulus alami, kasih yang sama seperti Petrus juga mengalami, kasih yang sama seperti wanita yang kedapatan berzina itu mengalami, dan kasih yang sama itu yang kami rindukan untuk Bapak Ibu Saudara semua juga mengalami hal yang sama. Sebab saya percaya apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus, di dalam kehidupan Petrus, juga wanita yang kedapatan berzina, ketika dia meresponi kasih yang datangnya dari Tuhan, ini yang terjadi. Kasih yang sempurna yang datang dari Yesus akan mengubah hidup kita. Akan mengubah hidup kita. Hidup Paulus diubahkan karena kasih Yesus. Hidup Paulus diubahkan. Dari orang yang berdosa, orang yang menganiaya jemaat, menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang manusia rindukan selain daripada bagaimana Tuhan itu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kasih Yesus itu mengubahkan. Mengubahkan. Dan ketika kita meresponi kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna itu. Bukan hanya kita akan diubahkan. Melainkan kita juga ketika menerima kasih Yesus yang sempurna. Maka Yesus itu akan menerimamu apa adanya. Apapun keadaanmu. Engkau berkata, aku ini orang berdosa. Masakan layak menerima kasih Yesus? Oh, Yesus itu menunggumu, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu menunggumu untuk dia memberikan kasihnya yang begitu luar biasa. Kasih yang sempurna dari Yesus Kristus akan menerimamu apa adanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh dulu aku orang yang sukses tapi hari ini mungkin aku ada di bawah. Yesus menerima keadaanmu apapun kondisimu. Engkau berdosa, engkau enggak layak. Apapun hari ini yang terjadi dalam hidupmu. Yesus menerimamu apa adanya. Bahkan kau mungkin berkata, aku mungkin seperti Petrus yang mengkhianati Yesus. Aku seperti Petrus yang mengutuki Tuhan di dalam sebuah tekanan yang terjadi dalam hidupku. Yesus tetap menerimamu apa adanya. Yesus menerima. Sama seperti Yesus menerima Petrus, demikian juga Yesus menerimamu apa adanya. Dan yang ketiga, kasih sempurna Yesus akan memulihkan keadaanmu. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan gak menghukum, dia memulihkan. Kasih Yesus itu bukan hanya mengubahkan, kasih Yesus itu bukan hanya menerima kita apa adanya, dan kasih Yesus itu rindu memulihkan keadaanmu hari ini. Apapun keadaanmu hari ini. Dimanapun posisi engkau berada hari ini. Oh, Tuhan itu rindu memulihkan hidupmu. Gak usah mau dipulihkan. Gak usah mau berubah. Yesus mau memulihkan hidupmu malam hari ini. Melalui worship night ini. Oh, saya percaya kasih yang sempurna datang dari Tuhan.
itu akan mengalir memenuhi rumah-rumah. Akan mengalir memenuhi hatimu. Dan ketika setiap orang bisa meresponi kasih Tuhan ini, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, kapanpun, terima kasih Yesus itu. Dan ketika kasih Yesus itu Anda terima, saya percaya sesuatu yang besar sudah terjadi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kasih yang sempurna itu sudah bekerja di dalam hidup saya. Saya merasakan kasih itu. Saya merasakan kasih itu. Dan saya juga membaca kasih itu juga bekerja di dalam kehidupan Paulus, bukan? Kasih itu juga bekerja di dalam kehidupan Petrus. Kasih itu juga bekerja di dalam kehidupan semua tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Dan kini saatnya biar kasih Kristus itu bekerja di dalam kehidupanmu. Bekerja di dalam kehidupanmu. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Bila ku memandang masuki hadirat-Mu, ku heran melihat kasih-Mu. Sungguh Kau penyayang-Ku, panjang sabar cinta-Mu, Yesusku. Engkau penebus dosaku. Tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia. Mari bersama-sama kita responi kasih Yesus.
Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setiamu. Sekali lagi katakan setinggi langit, setinggi langit. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi, sungguh besar kasih setiamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mari kita letakkan tangan kiri kita di hati kita. Kita nggak perlu menanyakan, meragukan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kasihnya sudah diberikan buat kita. The greatest love. Kasih yang sempurna. Kasih yang mengubahkan. Kasih yang menerima engkau apa adanya. Sebuah kasih yang rindu sekali untuk memulihkan kehidupanmu. Sebuah kasih yang rindu mengangkat keberadaanmu hari ini ketika engkau berada di bawah. Kasih itu rindu untuk mengangkat engkau kembali. Dari ketidaklayakan. Sama seperti Paulus. Orang berdosa. Tapi ketika ia meresponi kasih yang sempurna itu. Hidupnya diubahkan. Sama seperti Petrus, bukankah Petrus kebanyakan gambaran dari anak-anak Tuhan ketika mengalami persoalan. Coba jujur, beberapa dari Anda sudah mulai apatis dengan Tuhan. Adakah kerinduan di dalam hatimu? Mungkin kita sama seperti Petrus yang mengutuki Tuhan, yang bersumpah tidak mengenal Tuhan. Tidak Tuhan-Tuhanan. Menyangkal Yesus. Sebanyak 3 kali mungkin juga sama seperti Petrus. Tapi justru kasih yang sempurna ketika diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Yesus tidak meninggalkan dia. Justru Yesus itu menerima Petrus apa adanya. Yesus itu menerima setiap kelemahan-kelemahan dari Petrus. Juga seorang wanita yang kedapatan berzina. Berzina itu dosa. Dan merupakan aib pada waktu itu. Dan kalau ada yang tertangkap harus dirajam oleh batu. Semua orang yang menangkap wanita itu mungkin begitu rindunya untuk menghukum wanita tersebut. Setiap orang yang menangkap wanita itu begitu rindunya untuk mencari-cari kesalahan.
Tapi justru Yesus hadir memberikan kasih yang sempurna itu. Dan kasih itu memulihkan kehidupannya. Dan malam hari ini saya percaya kasih yang sama juga mengubahkan hidup Anda. Responi kasih itu. Kasih sudah Yesus berikan. Tapi mau nggak kita menerima kasih itu? Izinkan Yesus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia. Engkau yang mau menerima kasih Yesus, mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku.
selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Dimanapun kau berada hari ini, terimalah berkat kasih karunia, kasih yang sempurna, yang selalu rindu menjadikan engkau besar, menjadikan engkau indah, menjadikan engkau berharga dan sempurna dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Putranya. Juga Roh Kudus mengalir menuntunmu. Dia membangun kehidupanmu. Dia mengubah kehidupanmu. Dia menggandeng tanganmu, memberikan kekuatan hikmat ada padamu. Sukacita, damai sejahtera. Dia juga menopangmu, memulihkan hidupmu, menerimamu apa adanya. Terimalah kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, berkat yang terbaik. Dan ketika engkau takut akan Allah, berpegang kepada firman-Nya, apapun juga yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.